kapan lagi sih untuk menabung air itu, Kak? Kalau nanti nunggu kejadian itu sudah krisis baru kita lakukan terlambat, kayak lebih baik kita mencegah. Apa yang tadi Kak Bex juga bilang gitu kan, apalagi kita kan di Gerakan Pramuka itu tetap namanya kita, ada konservasi air itu dan karena sama Yati ya kita tanamin gitu kan. Jangankan bicara bicara apa namanya kemarau ya, mesin air mati aja 1 jam itu teriak-teriak, Iya. "Bang Bakri!" Betul betul, kebayang sih kalau perempuan yang tiba-tiba airnya tuh nggak ada, terus lagi menstruasi, Pak. Nah itu kan krusial banget ya, Pak. Nggak mungkin kan tayamum. Iya. Pesan singkat saya, mari bersama kita hemat air, jaga lingkungan, jaga Ciliwung agar tetap lestari untuk masa depan dan kehidupan kita. Kita rubah perilaku kita berwawasan lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan itu bagaimanapun juga kalau kita konsisten dengan lingkungan, lingkungan akan membantu kita. Bahwa air bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi kehidupan itu sendiri. Cara kita memperlakukan air mencerminkan cara kita menjaga masa depan. Kita tidak hanya paham, tapi juga tergerak untuk melakukan sesuatu. Karena perubahan selalu dimulai dari satu langkah kecil. Pergi ke taman bawa kendi. Cakep, Isi air buat bekal nanti. cakep, Air melimpah, jangan disia-siakan hari ini. cakep. Karena krisis bisa datang tanpa kita sadari. Iya, cakep. Halo Sobat Lingkungan, apa kabarnya hari ini? Balik lagi di Ngopi Starling, ngopi pintar seputar lingkungan. Episode kali ini sangat menarik banget nih, karena kita masih semangat peringatan Hari Air, yaitu tanggal 22 Maret 2026, dengan tema yang juga super penting, yaitu simpan air. Oh ya, sebelum mulai, kita juga mau kasih tahu nih, Ngopi Starling hari ini didukung oleh Perusahaan Listrik Negara atau PLN, dan kursi dan meja yang kita gunakan hari ini semua terbuat dari sampah plastik yang didaur ulang dari waduk Saguling. Sekarang jadi furnitur yang kuat dan sangat bermanfaat. Dan kopi yang kita minum hari ini, bapak-bapak di depan ini adalah kopi Barito, kopi agroforestry dari Pengalengan yang ditanam sambil tetap menjaga hutan. Perkenalkan, aku Siti Syarifah yang bakal nemenin obrolan kita hari ini. Oke, hari ini aku juga nggak sendirian nih, karena sudah ada dua narasumber kita yang punya pengalaman langsung di lapangan. Yang pertama ada Kak Tri Prayitno, seorang penyuluh lingkungan ahli muda yang paham banget soal sistem pengelolaan lingkungan. Halo Kak Tri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik. Narasumber yang kedua ada Bang Bex dari komunitas Sahabat Ciliwung Citayam yang sudah lama berkecimpung langsung di sungai dan masyarakat. Bang Bex, selamat datang. Oke, Sobat Lingkungan, sebelum kita masuk ke obrolan yang serius nih Bapak-bapak ya, kita pemanasan dulu kali ya. Nama games ini adalah, games This or That. Yes. Oke, caranya gampang banget. Aku kasih 2 pilihan, nanti bapak-bapak sekalian tinggal pilih salah satu dan kasih alasannya. Sudah siap ya? Oke. Oke. Saya mulai dari Kak Tri dulu kali ya. Siap. Siap. Yang pertama, hemat air di rumah atau aksi bersih sungai langsung? Dan alasannya kenapa? Aksi bersih sungai. Oke. Alasannya karena di sungai itu banyak yang makai gitu kan. Dan Kaneka Mayati juga butuh banget karena dampaknya itu adalah untuk masyarakat itu sangat besar. Ya. Gitu. Sedangkan kalau di rumah itu kan hanya sedikit pemakaiannya, paling hanya istri aja buat mencuci. Gitu kan. Lebih kebermanfaatannya Iya, sekitar masyarakat, itu iya, ya. limos kita. Oke. Untuk Bang Bek sendiri ya, apa-apa? Hemat air di rumah. Hemat air di rumah. Iya. Alasannya? Karena lebih penting di rumah. Kebutuhan lebih banyak di rumah,
terus juga orang rumah termasuk istri saya lebih perlu dengan air. Jadi kalau saya pribadi sebagai laki-laki cuman fokus di pekerjaan saya, walaupun adanya di lingkungan, tapi khusus di rumah istri saya tahu betul soal air. Jadi Ini jawabannya adalah hemat air dan rumah ya, Pak. Ya ini family man banget nih kayaknya. Ade dulu sudah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua nih, Pak. Perubahan kecil tapi konsisten atau aksi besar tapi jarang? Dari Bang Benz dulu deh. perubahan kecil tapi konsisten. Oke, alasannya emang? Jadi kalau saya teman-teman di komunitas ya punya moto gini, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi nggak perlu kita harus besar, yang penting berlanjut setiap hari kita bisa lakukan. Tipe aja. Selamatkan yang tersisa. Luar biasa sekali jawabannya. Kak Tri gimana, Kak? Tetap konsisten yang kecil dulu, karena apa? Dari yang kecil itu akan mencontoh kan. Orang lain akan melihat bahwa kita memang selalu konsisten dalam itu, akan memberikan virus kepada mereka gitu kan. Kegiatan-kegiatannya apapun juga mereka akan melihat, wah kita aja konsisten, apalagi serta didik kita gitu kan, ke anggota-anggota kita pramuka gitu. Pasti mereka akan mengikuti dengan kita, apalagi ada di krida kita gitu kan, yaitu konservasi air gitu. Nah itu dia, Berikan contoh yang ini contoh yang baik ya. Pertanyaan terakhir nih, Pak. Cegah dari sekarang atau perbaiki setelah krisis? Dari Kak Tri dulu. Cegah dari sekarang Kak, karena apa? Kalau kita mencegah dari sekarang kan dampaknya itu kan untuk masa depan itu kan akan cemerlang gitu kan. Buat peninggalan anak cucu kita juga akan bermanfaat banget dibandingkan dengan setelah krisis. Kita akan repot karena apa? Membutuhkan suatu aksi yang besar gitu kan, dan dana yang besar, itu Betul. aja. Mencegah lebih baik daripada Iya, mengobati. betul. Betul ya, Pak. Iya. Dari Bang Benz apa nih? Sama, saya dengan Patri, itu jawabannya yang pertama tadi. Bahwa kalau kita menanggulangi krisis dulu atau menunggu krisis dulu, lama pasti. Satu, kerjaan kita pasti lebih berat. Karena yang namanya krisis kita nggak tahu apakah benar-benar krisis banget atau cuma sebatas hari ini hujan, besok cuma sebatas itu. Tapi kan yang kita jaga adalah keberlanjutan. Itu. Tuh. Oke. Itu tadi permainan pemanasan kita ya, Bang. Cukup 3-an, baru pemanasan nih. Menarik banget ya pernyataan atau tadi statement dari narasumber-narasumber kita. Kelihatan banget nih kalau setiap narasumber ini punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dari sini kita bisa lihat nih kalau menjaga air itu bisa dengan berbagai cara. Oke. Kita masuk ke pembahasan utama ya Bapak-bapak sekalian. Aku mau tanya ke Kak Tri dulu deh. Siap. Oke. Kak Tri, kalau dengar kata air, apa sih yang ada di benak Kak Tri? Silakan. Ya, air itu memang adalah kebutuhan kita ya sehari-hari ya. Karena apa? Dalam tubuh kita itu kan 3/4-nya itu kan air Kak, gitu kan. Jadi air itu sangat bermanfaat gitu kan. Baik dalam keadaan apapun kita tetap butuh air. Karena yang utama itu adalah air. Oke. Kalau menurut Kak Tri sendiri kondisi air di Indonesia ini saat ini seperti apa sih? Cukup memprihatinkan ya kalau di Indonesia ya. Karena apa? Pencemaran itu di sungai-sungai seperti di Jakarta, Jawa Barat, Semarang, terus Jawa Timur, terus kota-kota persawahan lain itu sangat tercemar Kak, gitu kan. Satu ada dari 5 industri, kedua ada dari 5 rumah tangga. Nah itu kan, makanya kita kan harus tetap kegiatan kita itu gimana kampanye buat masalah konservasi air ini bisa menjadikan sungai-sungai itu menjadi nggak tercemar gitu kan, ke masyarakat. Dalam gerakan pramuka itu kan ada kegiatan itu untuk menjadikan mereka mendapatkan TKK konservasi air gitu kan. Dengan contohnya mereka kampanye ke masyarakat atau memberi edukasi, karena dengan sumber air itu adalah yang sangat utama bagi kita Kak. Oke, luar biasa sekali penjelasan Kak Tri ini. Sekarang kita ke Bang Benz nih. Bang Benz ini yang langsung turun ke lapangan ya, Bang. Pertanyaannya adalah dari pengalaman Bang Benz di sungai, apa perubahan paling terasa dari dulu sampai sekarang?
Perubahan yang paling terasa itu, ya sampah ya kalau saya di Ciliwung itu, sampah. Karena, ya dulu nggak terlalu banyak kayak sekarang. Kalau sekarang kan karena mungkin manusianya sudah bertambah Dan warna juga, Pak. dan warnanya juga sudah bertambah, berubah maksudnya, berubah, iya. Nah, perubahannya ya alhamdulillah banyak teman-teman dari komunitas yang menjadi relawan untuk bisa kita rekrut untuk ikut berkegiatan di Ciliwung, membersihkan, memberikan edukasi kepada masyarakat gitu agar bagaimana sih untuk menjadikan Ciliwung ini lestari kembali Oke. gitu. Oke, Bang. Kalau boleh jujur, apa sih kesalahan paling umum yang dilakukan masyarakat dalam memperlakukan air itu sendiri? Iya. Kalau kesalahan yang paling umum kita tidak menjaga air ya, itu yang pertama. Yang kedua polusi. Oke. Karena polusi ini udah yang paling bahaya banget. Ditambah lagi kitanya tidak mempunyai tabungan air. Tabungan air kan kita mesti mesti punya, kayak di rumah kita harus punya biopori. Satu rumah minimal kita punya 5 lubang biopori untuk punya tabungan. Kalau kita nggak punya tabungan gimana nantinya kita ke depan, kayak gitu. Oke. Kalau kebiasaan ini terus dilakukan tentunya dampaknya sangat, urgent banget ya, Bang, ya? Oke. Urgent banget. Oke. Pertanyaan untuk, kakak-kakak berdua nih. Menurut, kakak-kakak sekalian, kalau kondisi ini terus dibiarkan, kira-kira 5 sampai 10 tahun ke depan dampaknya bakal seperti apa? Dari Kak Tri terlebih dahulu. Ya, akan krisis air bersih, Kak. Terutama itu kan, karena apa? Kalau kita tetap masih nggak melakukan apa, eee, kesadaran untuk membuang air cucian segala macam itu kan, memang, sekarang ini kan kita kan nggak punya seperti perumahan ya. Kalau perumahan kan kadang ada IPAL lah ya, kan ada pengelolaan airnya segala macam kan. Kalau daerah sungai itu kan kadang-kadang, mereka tuh cuci segala macam itu kan airnya langsung ke sungai. Nah, akhirnya kan, karena Kamayati yang di dalam sungai itu entah COD, BOD segala macam, pH airnya kan berubah, Kak, gitu. Nah, jangankan itu juga kan, karena Kamayati yang di situ ya pasti akan berubah tuh ekosistemnya gitu. Kayak sekarang tuh ikan ikan sapu-sapu ya, Pak, yang banyak sekali. Iya, itu kan invasif banget kan dia. Nah, makanya sekarang kan Sungai Ciliwung aja kan kadang-kadang pagi itu warnanya bisa bening, Mhm. entar 2 jam akan jadi hijau atau agak keruh, agak merah, coklat gitu kan. Karena apa? Karena memang kita dekat Kali Ciliwung lah ya. Jadi udah Jalan ada banget iya, karena pencemaran dari industri. ada limbah industri gitu kan, mereka naruh, biasalah jalur ini kan, Iya ada yang Pembuangannya. pembangunan dari siluman gitu kan. drainase sih ya, ada dari unit-unit kecil itu kan kalau perumahan pakai unit-unit kecil, jadi biasanya langsung menuju ke sungai, terutama Ciliwung kalau di wilayah kita ya. Ya karena memang kan tanah juga kan udah menyempit kan, gitu. Oke. Tapi memang, menteri kami juga fokus sih untuk penindakan, perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan sepanjang Ciliwung. Oke, untuk Bang Bek sendiri nih, Iya. gimana nih? Kalau, kondisi ini terus dibiarkan kira-kira 5 tahun atau 10 tahun ke depan akan seperti apa? Iya tadi, bakalan krisis air kita. Makanya, saya sendiri ya di rumah baru punya 5 lubang biopori, kita punya tabungan air itu. Karena jangan sampai nanti bukan untuk kita hari ini, tapi anak cucu kita. Satu Ini yang harus kita jaga. Kalau untuk kita hari ini, kita cukup minum air, 1 toren, itu juga kita nggak setiap hari minum, gitu kan. Artinya kita benar-benar harus benar konsisten, karena jangan sampai kalau udah krisis air, kita sendiri yang bakal mati karena kita sendiri gitu ya, kesalahan kita. Apalagi kan di Ciliwung tuh banyak yang menggunakan air bakunya, kayak perusahaan-perusahaan air kayak gitu kan. Jadi harus kita jaga itu. Oke. Luar biasa banget nih, penjelasan dari bapak-bapak ini. Sobat lingkungan, jadi memang, isu air ini merupakan isu yang sangat serius ya. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi ya, Pak, ya, betul ya? Oke,
Sobat lingkungan, di banyak daerah, perempuan bertanggung jawab mengambil, menyimpan, dan mengelola air. Air bukan sekedar komoditas, tapi isu sosial yang sangat dalam. Kelangkaan air menciptakan kemiskinan waktu bagi perempuan, membatasi akses pendidikan mereka, hingga berdampak pada kesehatan reproduksi. Kita masuk ke segmen berikutnya, Bapak-bapak ya, yaitu isu sosial dan ketimpangan. Saya menuju ke Kak Tri terlebih dahulu. Sebenarnya, menurut Kak Tri, apa sih hubungan antara air dengan isu sosial seperti gender? Karena pemakaian air, itu kalau untuk gender ya, apalagi wanita itu kan lebih banyak memang di rumah, Iya. kan. Karena apa? Nyuci, masak, segala macam kan. Terus, bikin kopi, mandi, itu paling banyak wanita itu kan. Kalau cowok kan paling kita mandi udah cabut ke kantor. Iya. Iya, nyuci nggak pernah ya kan. Kalau nyuci paling ke kali, sampai pakai baju, iya pakai sabun aja langsung gosok gitu apa, gitu kan. Iya. Gitu aja sih Kak sebenarnya. Mmm, untuk Bang Bek sendiri ya, di lapangan siapa sih Bang yang paling terdampak ketika akses air sulit? Perempuan, Perempuan ya? perempuan. Istri saya sama orang tua saya, jangankan bicara bicara apa namanya kemarau ya, mesin air mati aja 1 jam itu teriak-teriak, Iya. "Bang Bakri!" Itu istri saya udah teriak, Iya iya. air mati. Benar benar. Jadi karena dari subuh itu ibu saya udah ngambil air, terus mengolah air, mendistribusikan, gitu kan. Jadi yang paling berdampak dan menjadi korban perempuan. Perempuan. Kalau kita sih yang tadi Pak Patri bilang, kita mandi selesai udah cari duit. Kalaupun nggak ada air bisa nggak mandi ya Pak? Bertahan ya orang peluk, Iya total Pak. bersih-bersih lah sedikit. Betul betul. Kebayang sih kalau perempuan yang tiba-tiba airnya tuh nggak ada, terus lagi menstruasi Pak. Nah itu kan krusial banget ya Pak. Nggak mungkin kena ya mum. Iya. Betul betul. Oke, menurut bapak-bapak sekalian nih, apakah ada ketimpangan dalam akses atau beban terkait air di masyarakat? Ke Bang Dex terlebih dahulu. Iya, ya ketimpangan itu udah pasti ya, apalagi yang ada di pedesaan, yang jauh dari apa namanya, hiruk pikuknya kota. Kalau di kota kan mungkin banyak ada air dari perusahaan-perusahaan gitu kan. Tapi kalau di pedesaan, dia harus nyari sumur dulu, dia harus nimba dulu gitu. Jadi ketimpangannya sudah sangat jelas gitu. Ya yang tadi dibeberkan bahwa ini mempengaruhi kesehatan dan juga reproduksi perempuan, Iya, juga pendidikannya. betul. Kalau apalagi berdampak nanti, krisis air global kayak gitu. Makanya mumpung di hari air ini, mari kita gerakan, tabung air. Jadi kita menabung air, itu sih. Oke, luar biasa sekali. Untuk Kak Tri sendiri gimana, Kak? Ya, sebenarnya hampir sama ya Kak ya. Kita kan kalau di kota-kota besar ini kan penggunaan air tanah itu dari kantor kita seperti ini aja dia langsung nyedot air tanah kan, itu kan harusnya ada yang namanya aturan gitu kan. Karena kalau untuk di masyarakat sendiri itu pemakaiannya hanya terbatas gitu kan, nggak begitu banyak seperti air yang dipakai oleh perkantoran dan enggak gitu kan. Makanya dampaknya itu bagi masyarakat sangat krusial, kan masalah kesehatan segala macam kan sampai ke situ juga. Sedangkan kalau kita kan enjoy aja menikmati karena air satu kan sekalinya nyedot juga kan ratusan meter Kak, ke dalam ya kan. Kalau di daerah-daerah desa itu kan enggak, airnya mengalir kan dari pegunungan kan, air bersih ya kan, untuk sawah enak gitu kan. Kalau di kota kan sulit itu Kak. Ya. Oke, sobat lingkungan ternyata air juga soal keadilan sosial ya. Ketika salah satu gender masih menanggung beban terbesar dalam krisis air, itu berarti sistem kita belum sepenuhnya adil. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa mendorong perubahan itu? Jawabannya ada pada dua hal, pembenahan sistem dan keterlibatan generasi muda sebagai penggerak utama perubahan. Kita akan masuk ke segmen sistem dan peran generasi muda. Saya kembali ke Kak Tri terlebih dahulu. Kak Tri, apa saja menurut Kak Tri yang sudah dilakukan sejauh ini dalam pengelolaan air dan apa yang masih jadi tantangan terbesar? Eee, dalam, eee,
anggota kami di Sakawapataru ya, di daerah-daerah itu atau di kota-kota itu sekarang sudah melakukan kegiatan yang namanya mereka konservasi gitu kan. Entah itu bersih sungai gitu kan, entah itu bikin biopori atau sumur resapan, mereka itu, sangat konsisten, Kak. Kenapa? Untuk mereka mendapatkan sertifikat itu mereka harus melakukan. Oke. Ya, harus ada kerja nyata. Karena apa? Seorang pramuka itu memang dituntut itu memang harus mereka the best gitu kan. Karena sebagai contoh untuk ke masyarakatnya ini nanti, dia akan, memberikan kampanye atau edukasi gitu kan. Enggak hanya mereka yang sudah turun langsung, tapi mereka harus merasakan juga untuk edukasi-edukasi masyarakat tuh. Oke, jadi ada aksi nyatanya Ya, ya? aksi nyatanya ya. Oke. Kalau untuk masih dengan Kak Tri ya, kalau untuk generasi muda nih, terutama anak muda sekarang, peran apa yang paling realistis untuk mereka lakukan? Eee, Mereka bikin, kelompok-kelompok ya sebenarnya untuk masalah nggak konservasi air aja, tapi konservasi keanekaragaman hayati segala macam. Karena apa? Di Indonesia ini udah memang sudah mulai-mulai krisis banget, Kak, gitu kan. Entah itu ya, dari energi juga gitu kan, entah dari air juga gitu kan, entah dari keanekaragaman hayati kan sudah mulai berkurang kan. Makanya kan sekarang kan di kota besar sekarang ini kan burung-burung jarang kan, karena apa? Rumah kan udah totalitas sekarang, bangunan full, ya kan? Nggak ada lagi yang namanya untuk menanami pohon gitu kan, padahal itu kan untuk menyerap air sebenarnya kan. Nah, kadang-kadang, di keluarga kita juga benar-benar ngabisin tanah gitu kan, padahal kan 20% nih dari tanah yang luas mereka punya kan bisa mereka tanamin atau buat biopori segala macam untuk menabung air gitu, itu. Udah bisa untuk ketahanan pangan mereka sendiri juga ya, Pak, ya, bisa Buah-buahan segala macam nggak beli kan, ya kan. iya tomat, Pak. Apalagi kalau ada buah-buahan itu, lagi musim gitu kan, mau nggak mau kan pasti burung-burung tuh kan berkicau lagi ya. Wah, dengar lagi burung, "Wih, enak juga nih." Ya kan. Selama ini kan udah mulai, gitu kan, pohonan udah nggak ada gitu kan, burung-burung mana ada gitu, iya, buah-buahan nggak ada ya kan. Dan apa, kelelawar juga nggak ada, nggak seperti tahun-tahun di bawah tahun 90 ya, Pak. Oke, Bapak, menarik banget nih penjelasannya. Sekarang kita ke Bang Beks dulu. Menurut Bang Beks, peran komunitas seperti yang Bang Beks jalankan ini sejauh apa sih untuk membantu menyelesaikan masalah air? Iya, sedikit banyak kami dari komunitas Ciliwung ya, membantu pemerintah khususnya, itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mengkonservasi, terus memberikan apa namanya, pelatihan-pelatihan seperti pemilahan sampah dan juga apa namanya, eee, memperkenalkan aneka ragam hayati tadi gitu. Makanya kita sedikit banyak yang nggak walaupun nggak besar, tapi kita lakukan itu. Walaupun bahasanya kalau kita nih anak-anak Ciliwung, "Nggak ada duitnya nggak ada duitnya," tapi ayo aja terus. Karena beban konsisten ya, itu konsisten. Iya, yang penting konsisten. Sisi kepedulian masyarakatnya, kemanusiaannya lebih tinggi ya, Pak, ya? Iya, memang itu yang harus kita bangunkan ke apa namanya, ke masyarakat, nilai-nilai seperti itu. Agar kesadarannya lebih meningkat, karena kan dari beberapa juta yang ada di Indonesia, jiwa nih, kesadaran untuk mau memilah sampah dari rumah tuh cuma berapa berapa. Apalagi ya maaf ya, apalagi yang perokok gitu, kadang-kadang pemerintah sendiri memberikan larangan jangan merokok, tapi kadang-kadang kita sendiri kan perokok gitu, buangnya ya taruh aja sih, Pak, entar mau dibuang di mana kek, kayak begitu. Jadi harus dari diri kita terus kemudian kita tularkan ke masyarakat. Oke, menarik menarik. Sekarang kita ke Kak Tri kembali. Gimana sih menurut Kak Tri cara menanamkan kesadaran soal air ke generasi muda yang cenderung cepat bosan? Ya, makanya kalau kita edukasi itu, kita kan ada yang namanya tadi kayak saya bilang, kan mereka ada uji untuk PKK konservasi air gitu kan. Nah, makanya mereka kita bikin menarik, gimana caranya, kalian bisa, menjadikan seandainya dalam keadaan darurat, gimana caranya kalian untuk survival gitu kan. Nah, kita ajarkan, Kak, dari air kotor itu
dengan media gelas 2 atau 3 dengan tisu basah, itu menjadikan air itu layak diminum. Oh gitu, Pak? Itu ya, Kembali bersih. ya kembali bersih. Karena dengan begitu kita ajarkan, mereka akan, mengerti dan mereka akan membuat nih yang suatu kegiatan itu yang murah dan yang Berdampak ya, Pak? berdampak gitu kan, kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke segmen yang nggak kalah penting nih, yaitu aksi nyata. Karena dari semua yang sudah kita bahas tadi, dampaknya baru terasa kalau benar-benar kita lakukan di lapangan. Oke, saya mau ke Bang Bex terlebih dahulu nih. Dari pengalaman Bang Bex di lapangan, apa tantangan terbesar dalam mengajak masyarakat nih supaya lebih peduli terhadap isu air? Iya, tantangan terbesar yaitu merubah mindset masyarakat. Untuk mengajak itu lebih sulit ketimbang kita membuat kegiatan yang kecil ataupun besar. Karena mengajak itu kan kita nggak 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 setiap hari Ya. gitu kan. Nah mereka udah lupa duluan ketika kita ajak hari ini, terus kemudian minggu depan kita ajak lagi, oh iya itu udah keburu lupa. Nah ini makanya yang menjadi tantangan kita merubah mindset mereka. Apalagi ketika mereka melihat sampah di aliran sungai gitu kan, lihat oh ada sampah noh, boleh kali buang sampah. Itu yang SDM-nya rendah buat saya. Ya Jadi buang ikut-ikutan aja, ya, Bang? ikut-ikutan aja, buang aja di kali yang ini juga. Jadi Ya normalisasi. akhirnya sebelahnya setelah ngelihat dia buang, oh dia buang juga tuh, buang aja. Iya, Akhirnya iya. jadilah rentetan sampah di pinggir Betul. kali. Dilihatlah sama tetangga-tetangga yang lain ikutan juga. Generasi berikutnya ikutan juga ya, Bang? Dan bahkan kita sendiri pernah pernah mergokin beberapa mobil tangki ya, tangki tinja, itu buang langsung ke Sungai. sungai, ke Ciliwung. Itu pernah ditangkap dengan teman-teman di Yayasan Sahabat Ciliwung. Karena kan base camp Yayasan Sahabat Ciliwung itu ada di bawah kolong tol Cijago. Nah, kolong tol Cijago itu ada buangan untuk kalau ada air hujan tuh ada buangan peralan kecil. Nah, itu mereka berhenti di pinggir langsung masuk pipanya ke situ dibuang langsung ke Ciliwung. Untung ada yang lihat ya, Bang? Untung ada yang lihat, makanya ya alhamdulillah sudah ditangani sama pihak terkait gitu terkait hal tersebut gitu. Oke, Bang. Dari sekian banyak upaya yang sudah dilakukan nih, boleh diceritakan satu contoh aksi nyata yang paling berhasil dan paling berdampak? Yang paling berhasil buat saya yaitu membuat lubang biokori dan dampaknya masyarakat juga sangat puas karena kan gini, di beberapa kampung yang ada di Depok gitu kan, mereka kan masih menggunakan sumur. Jadi resapannya bisa bisa langsung dapat mereka, jadi nggak kekeringan banget karena adanya biopori tadi kayak gitu. Oke, menarik menarik. Terima kasih Bang Bex penjelasannya nih. Sekarang saya mau ke Katri terlebih dahulu nih. Katri, kita sering dengar soal biopori dan penanaman pohon Ya. sebagai solusi sederhana. Menurut Kak Tri, sebenarnya kenapa sih dua hal ini masih sangat relevan sampai dengan sekarang? Ya, karena kan gini Kak, kapan lagi sih untuk menabung air itu Kak, kalau nanti nunggu kejadian itu sudah krisis baru kita lakukan terlambat, kayak lebih baik kita mencegah, apa yang kata tadi Kak Bex juga bilang gitu kan. Apalagi kita kan di Gerakan Pramuka itu tetap namanya kita, ada konservasi air itu dan karena sama Hayati ya kita tanamin gitu kan. Buah-buahan yang memang asli dari endemik di sini atau air yang akan kita tanam itu di biopori atau sumur resapan itu bermanfaat jauh banget gitu kan. Kami memang juga makanya sumur Kak, gitu kan. Tapi alhamdulillah air sumurnya itu jernih gitu kan. Nah, kayaknya tetangga-tetangga tuh daripada beli aqua galon mendingan minta gitu kan. Ya itu dia kan bener memang ya padahal Eee, banyak di sana itu sumur-sumur juga, cuman mereka udah banyak, ada bakteri-bakteri kayak E. coli gitu. Karena saya pernah membawa contoh sampel itu air dari beberapa rumah, itu saya catat kan, saya bikin tulisan, itu bawa ke lab kami juga yang di Serpong gitu kan. Eee, karena memang dari teman itu kasih tahu bahwa memang ini masih bagus, dari pH segala macam, kasar Layak yang lah ya. ya layak lah gitu kan, makanya
tetangga-tetangga daripada beli air ya udah lebih baik minta air dari kami gitu kan, pakai ember buat dimasak buat mereka sendiri gitu kan buat masak. Oke. Tapi dari masyarakat sendiri sebenarnya sudah paham gak sih Kak, terkait biopori ataupun tadi, penanaman pohon atau masih perlu banyak edukasi lagi nih? Banyak edukasi Mbak, tetap gitu. Harus konsisten ya untuk terus diberikan edukasi ya? Karena kalau hanya sekali atau 2 kali aja mereka akan bosen, "Ah, ngapain sih?" Gitu kan, apalagi, "Ah, gua kan cuman ngontrak di sini kan," gitu kan. Tapi kan manfaatnya kan sebenarnya ini loh buat Bersama. nanti bersama gitu kan, anak cucu kita mau kasih apa sih gitu kan, apalagi tanaman segala macam kan. Makanya di pinggiran sungai kan kadang-kadang udah banyak yang dipondasi sekarang kan, orang diturap segala macam kan. Sungai ke daerah kami kan belum gitu, daerah Lenteng gitu kan. Jadi masih bisa buat yang tanam kosong, kita kasih bibit, kita ambilkan bibit gitu kan, mau yang gratis dari pertanian buah-buahan atau dari UPT yang di apa Cilengsi gitu kan. Jadi kita ambilin aja gitu kan, lumayan kan buat kita tanam buat nampung itu. Ya, memang, butuh konsistensi dari, edukator ya untuk terus, memberikan informasi kepada masyarakat nih. Ibarat kata bensin ya Kak, mobil butuh bensin terus ya. Gak bisa nih kalau misalnya cuma sekali, entar tengah jalan ya udah lupa lagi. Nah, kayak bensin Iya. makanya kita jangan lelah Kak, gitu kan. Jangan hanya orang-orang hanya yang cinta lingkungan aja, tapi kita juga kan nggak ada apa, dari kementerian sendiri masa nggak punya sih rasa begitu, karena harus kan kita rubah mindset masyarakat juga karena memang perilaku kita itu yang, masalah lingkungan atau kan berdua perilaku kita ke keluarga aja, ke anak-anak aja kan masih sering tuh namanya jajanan gitu kan, yang plastik kan kalau dulu kan makanya kita bilang kalau setelah membeli itu ya tolong jangan buang sampah gitu, tapi diapain, dilipat-lipat sampai kecil saya bilang kan. Nah itu kan jadi bungkusnya tuh nggak langsung besar itu langsung gitu, tapi dilipat lagi sama dia, kita biasakan begitu, kita ajarkan gitu kan. Jangan-jangan pelopor bank sampah juga nih Kakak-kakak semua nih? Iya sih. Oh iya juga ya. Bisa juga beberapa gitu sih sebenarnya udah, karena kan kalau saya sendiri kan di penyuluh lingkungan gitu kan mengajarkan juga kan, karena apa, di anak didik kita kadang-kadang nanya, "Kak, kita kalau mau bikin bank sampah gimana?" "Oh ini begini gini gini, ini alurnya," gitu gitu. Makanya lebih asik gitu, makanya kita sekarang sistemnya, nggak pakai catatan tapi sistem digital. Gimana tuh maksudnya, Pak? Karena ada dari sebenarnya kan di apa, di Android kita itu kan ada kegiatan-kegiatan itu kan yang macam kayak, apa, teman bisnis gitu kan. Itu bisa kita manfaatkan, ya kan dari platform-platform mereka itu kita bisa manfaatkan, karena apa, biar paperless semua gitu kan. Jadi, eee, pakaiannya lewat digital aja gitu kan, lebih Setuju simpel. setuju setuju. Eee, kadang kalau bank sampah ini yang, gerakin tuh ibu-ibu PKK, kalau ini bapak-bapak juga ya? Iya lah. Jadi Semuanya jadi ikut terlibat nih, Pak. ini harus harus jadi penginput kita. Jadi kalau saya sendiri ya yang ada di Ciliwung, kita sih memang nggak langsung terjun di situ. Cuman kadang-kadang kalau ada ibu-ibu bank sampah kayak gitu, ya kita masa diem aja, kasihan. Kalau bawa-bawa apa namanya, Sampah plastik yang udah dipisah gitu, kan keberatan betul betul. ya masa kita di apalagi apalagi boleh dibilang kita, ya lu kan anak lingkungan, anak kegiatan kegiatan lu suka bawa orang, masa diem aja ngeliat mama kayak gitu. Ya mau nggak mau, ya memang udah menjadi kewajiban kita lah. Apalagi kan prinsip ibu-ibu ya, maunya maunya semuanya, yang penting untung gitu kan, gitu dulu. Betul, sampah kita kumpulin ya kan, jadi, cuan juga. Makanya kan kalau sampah-sampah itu kan benar-benar kita pilah banget gitu kan. Yang nilai ekonomis lebih tinggi itu kan aluminium gitu kan. Nah mereka tuh kumpulin aluminium gitu kan, kertas-kertas, plastik-plastik gitu kan, botol-botol segala macam itu pasti beda. Sampai kabel-kabel juga gitu Iya. kan, yang mengandung tembaga segala macam kan begitu. Iya, ya bagus lah saya bilang. Karena apa? Kalau lebih itu kan lebih spesifik lagi gitu kan enak, penjualannya juga lumayan. Eee, bank sampah ini penting ya, Pak, ya, karena itu dia, mengurangi sampah-sampah plastik untuk dibuang ke sungai tadi ya. Jadi sungai tetap terjaga, ekosistem di sana tetap, keanekaragaman hayatinya terjaga juga ya, Pak, ya.
Jadi, mungkin, pelopor bank sampah ini bukan cuma ibu-ibu PKK doang, tapi secara bapak-bapaknya juga. Karena ada cuannya juga. Oke, kita, sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak para narasumber nih untuk berbagi refleksi singkat, sesuatu yang mungkin sederhana tapi bisa berdampak, kalau kita semua lakukan bersama. Oke, ada beberapa, pertanyaan. Saya mulai dari Bang Bex terlebih dahulu. Menurut, Bang Bek, apa, satu hal yang paling penting untuk diubah dari cara masyarakat, untuk memandang air saat ini? Yang pertama adalah merubah mindset masyarakat untuk bisa menjaga sumber mata air, bisa menjaga aliran sungai, tidak membuang limbahnya langsung ke sungai karena pemerintah sudah memberikan solusi-solusi yaitu pembuatan IPAL, Ya. jadi nggak langsung buang ke sungai. Dan itu yang harus kita bantu bareng-bareng bersama-sama. Kenapa? Agar sumber mata air kita terjaga. Apalagi Ciliwung. Karena kan bicara Ciliwung ya, saya dulu waktu masih kecil kalau keminum itu kalau lagi kalau mandi di kali keminum masih aman-aman ya, Mai. Sekarang nggak ngerasa bersalah banget. Kalau sekarang keminum tuh kalau kita kelop minum kering, selokannya beda ya. Beda sekarang. Makanya Bukan ikan kan Bang yang berenang, bukan ya? mungkin jangan sampai kita untuk anak cucu ke depan jangan sampai mengalami apa namanya air limbah yang membuat mereka udah nggak aware lagi Nggak punya cerita di sungai lagi gitu ya. Kalau zaman dulu saya masih kecil tuh masih seneng tuh main-main di sungai, Pak. Kalau sekarang kayaknya kita worry ya kalau anak kita main di sungai, ngelihat airnya walaupun airnya sebenarnya sedikit surut, tapi takut dengan, itu tadi, keminum atau gatel. iya gatel, karena penyakit kulit dan segala macamnya ya. Karena udah banyak sumber limbah kan dari tengah-tengah hulunya kan. Makanya kalau kita nggak rubah mindset masyarakat itu untuk tidak membuang sampah, tidak membuang limbahnya ke apa namanya langsung ke sungai atau ke drainase mereka, ya ke depan bukan cuma 5 tahun, 3 tahun ke depan, 2 tahun ke depan udah cepat rusak tuh sungai kita. Ya, setuju. Kayak gitu. Oke, dari Kak Tri sendiri nih, apa satu hal yang paling penting untuk diubah dari cara masyarakat kita memandang air saat ini? Silakan Kak Tri. Ayo kita hemat air gitu kan. Kedua adalah, kita, rubah perilaku kita, berwawasan lingkungan gitu kan. Karena dengan berwawasan lingkungan itu pasti kita akan menjaga semuanya gitu kan. Entah itu buat air, buat konservasi karyawan hayati gitu kan, entah itu energi juga gitu kan. Karena apa? Kita rubah perilaku kita berwawasan lingkungan, itu aja. Setuju banget nih. Luar biasa banget ya, sobat lingkungan dari, pernyataan-pernyataan narasumber kita. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sudah siap ya Kakak-kakak? Oke, saya ke Kak Tri terlebih dahulu. Kalau boleh satu saja, aksi kecil apa yang bisa langsung kita lakukan mulai hari ini? Silakan Kak Tri. Eee, ya kita minumnya ya sebutuhnya aja. Minum sebutunya aja. Iya, kalau jangan sampai kita, melebihi dari, kapasitasnya gitu kan. Soalnya apa, air itu kan banyak yang memerlukan gitu kan. Jadi apapun ya kita maksimalkan sajalah. Lebih ke untuk kegiatan sehari-hari juga ya Bang, misalnya contohnya kayak mandi jangan main asal jebar-jebur aja gitu ya. Terus, mungkin ketika wudhu kalau memang sudah selesai ya dimatikan Iya, kerannya atau sepotong dikecilkan gitu ya kan. Biasanya kan airnya selalu main gede-gede tuh kan. Kita kan sebenarnya nggak boleh begitu. Dalam agama Islam itu kan airnya hanya sedikit kecil, aja. Iya kan. Entah itu 2 gayung atau 1 gayung kan, iya kan. Ya, iya kan. Makanya kan apa yang kita dalami dalam Al-Quran segala macam kan kita kehidupan sehari-hari itu kan gimana perilaku kita untuk merubah eh, ke lingkungan itu harusnya ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang apa diajarkan dalam Islam nih Mbak. Ya, pakai air seperlunya. seperlunya ya. Oke, setuju banget nih, sobat lingkungan setuju? Lanjut kita ke Bang Bex. Bang Bex kalau boleh satu saja tadi, aksi kecil apa yang bisa langsung kita lakukan mulai hari ini? Hemat air, tabung air. Karena kalau kita nggak hemat air yang tadi udah dibilang, nyuci motor, segala macam, seember 2 ember siram.
kita nggak tahu ke depan kan, apakah musim kemarau 2 hari lagi atau apa, kita nggak tahu. Terus kalau kita nggak tabung dari sekarang, mumpung mumpung sekarang cuacanya walaupun musim panas tapi nanti sore hujan, mumpung ada cuaca kayak gini, ayo kita buat lubang biopori untuk tabungan air kita, agar ke depan kita nggak lagi, semoga tidak kekeringan, tidak krisis air, kayak gitu. Ya, setuju setuju. Pertanyaan terakhir nih, sebagai penutup, apa pesan singkat yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita? Saya mulai dari Bang Bex dulu. Pesan singkat saya, mari bersama kita hemat air, jaga lingkungan, jaga Ciliwung agar tetap lestari untuk masa depan dan kehidupan kita. Oke. Untuk Kak Tri sendiri silakan. Mari kita hemat air, kita rubah perilaku kita berwawasan lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan itu bagaimanapun juga kalau kita konsisten dengan lingkungan, lingkungan akan membantu kita, apalagi untuk kedepannya gitu kan, untuk anak cucu kita. Apa yang kita rasakan sekarang ini ya kita hemat, kita tabung air seperti biopori atau sumur resapan atau tandon air untuk penampungan air hujan itu akan bermanfaat untuk gitu ya. Apalagi penanaman pohon dengan konservasi juga gitu kan. Mari kita rubah perilaku kita gitu. Oke, luar biasa sekali ya Sobat Lingkungan, tadi sudah mendengar refleksi singkat dari kedua narasumber kita. Mmm, Hari ini kita belajar banyak bahwa air bukan hanya sekedar kebutuhan, tapi kehidupan itu sendiri. Cara kita memperlakukan air mencerminkan cara kita menjaga masa depan. Semoga dari diskusi ini kita tidak hanya paham, tapi juga tergerak untuk melakukan sesuatu. Karena perubahan selalu dimulai dari satu langkah kecil. Terima kasih Kak Tri dan Bang Bex. Terima kasih banyak telah hadir untuk menjadi narasumber pada acara Ngopi Starling hari ini. Dan tentu saja terima kasih kepada PLN dari kursi yang kita duduki sampai kopi yang kita nikmati hari ini. Semuanya punya cerita tentang menjaga lingkungan. Oke, sebelum saya closing, izinkan saya berpantun lagi. Minta cakepnya ya kakak-kakak. Pasti. Oke, pergi ke sungai di pagi hari, melihat air mengalir tenang. Mari kita jaga mulai hari ini agar masa depan tetap terang. Oke, saya Titi Syarifah pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Starling berikutnya. Siap.